Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hafi Ayustiani, Ibnu Aziz Musaki, Jaya Dwi dan Ade Krisna akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami berkaitan dengan teori-teori pendukung pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja, teori-teori pendukung pengembangan sumber daya manusia memiliki dua bagian di sini. Ada kegiatan belajar 1 yaitu disiplin ilmu dalam pengembangan SDM. Kegiatan belajar 2 ada teori inti disiplin pengembangan sumber daya manusia. Untuk disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan adalah kerangka dari pengetahuan yang terdiri dari komponen berbeda yang saling menyatu, yaitu fondasi atau landasan, teori, dan metodologi. Fondasi membentuk sebuah teori, kemudian teori membentuk suatu metodologi. Selanjutnya, pengembangan SDM sebagai disiplin ilmu. Pengembangan SDM adalah kumpulan dari konsep atau teori-teori inti yang diambil dari berbagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu atau teori pengembangan SDM menyediakan bermacam-macam alat atau tools yang antara lain dapat digunakan untuk mengidentifikasikan masalah-masalah SDM, menerangkan gejala-gejala SDM, meramalkan hal-hal yang dapat atau akan terjadi dalam bidang SDM. Selanjutnya, memberikan solusi terhadap masalah-masalah sumber daya manusia. Jadi memiliki manfaat dari disiplin ilmu itu 4M ya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian dapat menerangkan gejala-gejalanya, kemudian kita bisa meramalkan hal-hal yang akan terjadi dalam SDM ini, kemudian kita dapat menemukan sebuah solusi dari masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, pengertian teori. Teori adalah kumpulan konsep yang melalui penelitian-penelitian kemudian menjadi sebuah teori. Berikut ini kami paparkan tentang pengertian teori menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Torako dalam Swanson and Holton 3 mengemukakan a theory simply explain what a phenomenon is and how it works. Jadi di sini teori itu hanya menerangkan apa itu fenomena dan bagaimana fenomena itu bekerja. Sebuah fenomena ya. Selanjutnya, Linham dalam Swanson and Holton 3 mengemukakan suatu teori dibangun melalui suatu proses yang berkesinambungan yang dimulai dari sebuah ide atau gagasan, kemudian dideskripsikan, dijelaskan, dan dipresentasikan pada pengamatan dan pengalaman sebuah kejadian secara umum, pasti, dan bersubstansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafi Ayustiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, yang ketiga yaitu mengenai persyaratan teori. Salah satu rumusan kriteria dari teori dikemukakan oleh Peterson pada tahun 1983 dalam Swanson dan Holton tahun 2001, yaitu teori harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepentingan, kedua ketepatan dan kejelasan, yang ketiga keefisienan dan kesederhanaan, yang keempat perbandingan, yang kelima cara kerja, yang keenam validitas secara empirik, yang selanjutnya ada keberhasilan dan kegunaan. Beberapa teori penting dalam pengembangan SDM yang dirumuskan berdasarkan penelitian yang kemudian menjadi acuan dalam pengembangan SDM, yaitu ada teori sistem, kemudian teori fondasi, dan dalam perbaikan kinerja dari implikasi untuk praktek mendiskusikan hal yang mendasari teori dalam PSDM ketika perbaikan kinerja dipandang sebagai hasil. Itu menurut Swanson tahun 99. Kemudian ada teori kapital intelektual, teori dalam manajemen pengetahuan, dan teori pengembangan dan validasi dari sebuah model yang bertanggung jawab untuk kinerja kepemimpinan. Untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai integrasi teori. Richard A. Swanson tahun 1998 menyatakan bahwa pengembangan SDM harus mengintegrasikan teori utama dari psikologi, teori ekonomi, dan teori sistem menjadi keseluruhan teori pengembangan SDM dan model bagi keperluan-keperluan praktis. Ketiga teori inti ini dalam bingkai etika ini dapat diibaratkan semacam meja dengan 3 kaki yang kokoh untuk menjawab berbagai persoalan dalam pengembangan SDM. Pembahasan utama dari teori pengembangan SDM adalah mengenai kinerja. Dan kinerja itu sendiri merupakan hasil kerja utama yang diharapkan suatu organisasi, kelompok, maupun individu.
kinerja bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Hal ini karena unsur-unsur kinerja bersifat dinamis, sehingga jika kita ingin melakukan perubahan organisasi, maka kita perlu mengawalinya dengan menyusun spesifikasi kinerja terlebih dahulu, karena tanpa hal itu berarti kita melakukan kebodohan yang akan sangat membuang waktu. Maka secara operasional, pengembangan SDM menurut Richard A. Swanson adalah proses dalam mengembangkan dan membangkitkan keahlian manusia melalui pengembangan organisasi dan melalui pelatihan serta pengembangan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja. Dengan demikian, pengembangan SDM dapat dipandang sebagai proses perbaikan organisasi. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Dwi Fani, NIM 2018-020855. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari slide ke-11. Di sini ada perubahan filosofi, teori, dan praktek pengembangan SDM. Menurut Karen E. Watkins, dalam Swanson dan Holton 3 mengemukakan adanya 5 perubahan paradigma yang menyangkut pengembangan SDM, yaitu pemecahan masalah organisasi. Di dalam suatu organisasi tidak mungkin tidak ada masalah ya. Apapun masalahnya harus dapat diselesaikan dengan baik, harus dicari jalan tengahnya dan jalan keluarnya agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah agen perubahan organisasi. SDM diharapkan mampu mengembangkan individu dan juga organisasinya dengan cara mengedepankan etika, teori ekonomi, yaitu menyangkut perhitungan dalam organisasi, kemudian teori sistem, psikologi, dan pengembangan SDM. Kemudian ada perancang organisasi, pemberdaya organisasi, dan pengembangan modal manusia. Selanjutnya, teori inti disiplin pengembangan SDM. Yang pertama, teori ekonomi. Menunjukkan dan membahas secara gamblang tentang kenyataan bahwa sumber daya alam dan sumber daya lainnya, yaitu non-manusia, jumlahnya langka dan terbatas. Namun, pada sisi lain, disiplin ilmu ekonomi juga membahas bahwa kebutuhan manusia tidaklah terbatas. Kita sebagai individu mungkin bisa berdalih bahwa kebutuhan kita tidaklah banyak, dan hal tersebut mungkin benar adanya. Namun jika kita bicara tentang kebutuhan manusia, maka dapatlah kita mengerti pernyataan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Disiplin ilmu ekonomi tentu saja tidak hanya membahas tentang keterbatasan sumber daya dan keterbatasan kebutuhan manusia, namun, dan yang paling penting, disiplin atau teori ekonomi mengajarkan tentang bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, serta keharusan mempertahankan sumber daya tersebut selama mungkin. Yang selanjutnya adalah teori menurut Swanson dan Holton 3 2001 adalah yang pertama teori kelangkaan sumber daya, teori sumber daya berkelanjutan, teori model manusia. Namun, selain itu ada juga teori-teori yang disebutkan, yaitu teori penawaran dan permintaan, teori elastisitas harga permintaan, teori biaya peluang, dan teori agensi. Kemudian teori psikologi menggunakan teori yang berasal dari disiplin psikologi sebagai modal dasar yang penting dalam mempengaruhi kondisi psikologi atau kejiwaan seseorang untuk memperbaiki kinerja. Psikologi itu sendiri oleh Passmore didefinisikan sebagai ilmu tentang kelakuan dan perilaku dan proses mental dari manusia dan hewan. Dalam teori psikologi ini pun terdapat 3 perspektif teori psikologi yang digunakan dan diintegrasikan dalam disiplin ilmu pengembangan SDM, yaitu yang pertama psikologi Gestalt, psikologi perilaku, dan psikologi kognitif. Yang selanjutnya adalah
Berdasarkan teori psikologi SDM tadi, maka Richard A. Swanson menunjukkan teori psikologi pada disiplin pengembangan SDM meliputi bidang-bidang kajian yang luas, diantaranya teori belajar, motivasi manusia, dan proses informasi, kemudian kedinamisan kelompok dan teori dasar psikologi yang berhubungan dengan bagaimana kita membuat keputusan dan perilaku dalam organisasi. Nah, di sini juga tokoh lain yaitu Barry M. Stowe yang dikutip oleh Taliziduhu Draha dari 2002 menyatakan terdapat 7 dimensi psikologi perilaku manusia, yaitu individual performance, people's emotion and their consequence, social and self-perception, social influence, decision making, creativity and innovation in organization, kemudian organization effectiveness. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai teori sistem. Yura dan Walsh mengatakan bahwa teori sistem harus dapat menjelaskan tentang definisi, tujuan, isi, dan proses. Dengan demikian, jika kita katakan pengembangan SDM adalah sebuah teori sistem, maka ia harus mampu menjelaskan tentang definisi, tujuan, isi, dan proses, serta mana yang menjadi sistem utama dan mana yang menjadi subsistem dari pengembangan SDM tersebut. Pengertian lain tentang teori sistem juga dikemukakan oleh para ahli, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan SDM adalah teori sistem, karena di dalam PSDM terdapat suatu entiti yang terdiri dari 2 atau lebih variabel, baik variabel dependen maupun independen. Secara spesifik, terdapat 3 perspektif teori sistem yang dipakai untuk membangun teori sistem pengembangan, yaitu ada teori sistem umum, ada teori kekacauan, dan teori masa depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai teori human capital. Teori human capital bisa membantu pengambil keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitik beratkan pada investasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu suatu organisasi. Penanganan SDM sebagai human capital juga menunjukkan bahwa hasil dari investasi non-fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. Malcolm Baldrige menyatakan bahwa penanganan SDM sebagai human capital akan berhasil jika pembangunan SDM telah merencanakan penerapan dan integrasi pertumbuhan pegawai secara penuh, mencakup program pelatihan, alur pengembangan karir, penilaian atau proses kesadaran pribadi, kompensasi, pemberian wewenang, dan hasil terukur. Selain itu, seluruh lapisan dalam organisasi terlibat secara penuh dan mendukung serta turut berlatih bersama untuk membangun perkembangan organisasi dan karyawan. Untuk mengetahui apakah penanganan SDM sudah mengarah dan akan membantu bekerja sebagai human capital, dapat dinilai dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengelolaan SDM, kemudian pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai dan pengakuan, serta kepuasan pegawai. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa agar organisasi mampu menghasilkan barang atau jasa berkualitas melalui karyawan-karyawannya, maka berdasarkan teori model manusia, pengembangan SDM harus menambah nilai investasi jangka panjang dan jangka pendek untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian individu-individu serta kelompok dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.